Oke, kita mulai perkuliahan untuk part 2. Tadi sudah sampai ke, sebentar, saya sharing dulu. Oke, tadi kita sudah sampai di sini, sudah sampai di satuan jabaran nama sendiri. Sekarang ke konversi satuan. Saya percepat karena waktunya kita sudah sangat mepet, tinggal 40 menit lagi. Konversi satuan. Hadis itu kalian harus paham betul untuk konversi satuan. Di SD pun juga sudah diajarkan senti ke desi, desi ke senti, atau sentimeter ke meter. Itu di SD pun juga sudah diajarkan. Cuman di sini ada ketambahan sentimeter, ada ketambahan inci, ada ketambahan fat, ada ketambahan mil di situ. Dan ada ketambahan banyak, cuman tidak dijabarkan di buku ini. Tinggal dipelajari dan dipahami per setiap konversi, Contoh, 1 yard sama dengan 3 fat sama dengan 36 inci. 1 Armstrong sama dengan 10 minus pangkat minus 10 meter. Hampir sama kayak itu. Contoh lagi, 1 kilometer sama dengan 3,9370 inci. 1 kilometer sama dengan 3,231 fat. Contoh lagi, 1 mil berapa inci? 1 mil sama dengan 160,9 kalikan 10 pangkat 3 cm. Untuk incinya 63,36 kalikan 10 pangkat 3. Tinggal di konversi seperti itu. Kalian pasti paham karena di SD pun juga diajarkan kalian. Terus untuk luas, saya percepat saja. Untuk luas 1 meter sama dengan 1 meter pangkat 2, 1 meter persegi sama dengan 1 meter pangkat 2, 10 pangkat 4 untuk centimeter pangkat 2, pangkat 2-nya itu 10,76 dan seterusnya di situ. Intinya hampir sama kayak konversi, ini bagian luasnya, yang tadi itu bagian satuannya, yang ini itu bagian luasnya. 1 fot persegi itu berapa fat gitu. Contohnya di sini ada 1 mili persegi, berarti di sini 1 mili persegi sama dengan 640 akre. 1 akre sama dengan 43,6 ft pangkat 2 atau fat pangkat 2 di situ. Yang ini bagian volumenya 1 meter kubik, berapa sentimeter kubik, berarti dia dari 1 meter kubik menghasilkan 10 pangkat 6 cm pangkat kubik, dan seterusnya di situ. Kalian pasti paham di situ. Di sini pun juga ada 1 galon UK sama dengan 4,546 liter untuk yang UK. Untuk 1 galon US itu 3,785 liter. 1 barel US itu 42 galon US. Untuk yang UK-nya 34,97 galon UK. Untuk tekanannya di situ ada 1 atmosfer, berapa ATM di situ, berarti 1 atmosfer 1 ATM. Untuk dijadikan
tekanan atau PA di situ 101,3 kalikan 10 pangkat 3 di situ, atau kalau dijadikan Dine per sentimeter kubik, sorry, sentimeter pangkat 2 di situ, 1013 kalikan 10 pangkat 6. Dan seterusnya tinggal dipahami saja di situ. Di bawahnya pun juga ada 1 bar sama dengan 10 pangkat 6 Gine per sentimeter pangkat 2, sama dengan atau dijadikan ke MPA 0,1. Tinggal dipahami di situ, ini masih konversi. Untuk masa konversinya, nah ini pasti kalian paham di situ 1 gram berapa kilogram. Berarti kalau naik dia minus, kalau turun dia plus. Artinya kalau turun dia 1 kilogram ke gram, berarti dia kalau turun kalikan, kalau naik bagi. Kalau bahasanya saya naik plus, turun naik itu dia minus, kalau bahasanya saya nih, naik itu dia minus, turun itu dia plus. Kalau bahasanya saya, kalau bahasa SD, SMP, SMA itu biasanya kalau turun itu kalikan, kalau naik itu dibagi. Oke, itu masa tinggal dipahami kalian. Saya percepat saja. Untuk masa jenis di situ ada 1 slug per watt pangkat 3 berapa kilogram per meter pangkat 3, di situ ada 5,4 kilogram per meter pangkat 3 di situ. Tinggal dipahami kalian 1 pon per watt pangkat 3. Kalau dijadikan ke gram per sentimeter pangkat 3 itu berapa? Berarti dia 16,02 dikalikan 10 pangkat 3. Tinggal dipahami. Saya percepat saja, waktunya agak mepet. Untuk yang ini konversinya usaha. Untuk yang ini konversi usaha, tinggal saya percepat. Untuk ini versinya usaha. Oke, berapa N, berapa HP kali ikan H, berapa Joule, berapa kalori, KWH berapa, di situ sudah lengkap. Oke, saya percepat. Ini masih konversi. Terus bagian ini dia daya, kecepatan 1 volt per detik, berapa watt per sekon, berarti dia 1. Tinggal difahami kalian. Oke, saya pelan-pelan yang ini biar kalian bisa membaca nanti. Oke. Terus yang berikutnya, perkalian. Oke, tabel perkalian desimal SI. Oke, kalau yang ini eksa, peta, tera, giga kayak tadi itu sudah. Pico ataupun juga kayak tadi sudah. Berarti ini perkalian. Oke. Ya. Kalau dijadikan faktornya kayak gini, berarti peta ke eksta, peta ke eksa. Berarti dia plus 3. Berarti dikalikan 10 pangkat 3. Caranya kayak gitu nanti. Contohnya 1 kalikan 10 pangkat minus 3 meter dapat ditulis dengan 1 milimeter. Oke, saya percepat. Macam-macam alat ukur yang digunakan dalam bengkel teknik. Alat-alat ukur yang banyak digunakan untuk mengukur dimensi benda adalah yang pertama, meteran.
Yang pertama meteran di situ, yang kedua mistar baja, yang ketiga mistar ingsut, yang keempat mikrometer. Ada biasanya mikrometer skrup, ada, tapi di buku ini tidak dijelaskan. Untuk meteran pasti kalian di rumahnya pasti ada, pun juga SD SMA pasti menggunakan di situ. Meteran biasa itu yang kayak panjang, meteran panjang itu. Nah, itu yang dinamakan meteran. Kalau di teknik sipilnya juga ada meteran pengukuran, ada yang meteran sampai 5 meter, ada yang sampai 10 meter, bahkan ada yang sampai 100 meter di situ untuk mengukur tanah. Untuk mistar baja, mistar itu hampir sama kayak meteran, tapi terbuat dari baja di situ. Untuk mistar include hampir sama kayak mikrometer skrup di situ. Oke, saya lanjutkan. Mistar insut. Oke, gambarnya seperti ini, kan betul, hampir sama kayak ini. Di fakultasnya kita di lab ini masih belum tersedia. Ada gambar ini, gambar mistar insutnya. Di sini harus sama. Ada mulut dalam, yang ini namanya mulut dalam, yang ini mulut luar, yang ini badan pengukur, yang ketiga ekor. Maksudnya apa Pak? Maksudnya nanti pada saat benda benda itu kita ukur dengan menggunakan ini, caranya masukin ke, kalau bendanya itu lebih besar dari mulut dalam, berarti kita pakai mulut luar di situ. Nah, yang kedua, kalau lebih kecil, mendingan pakai mulut dalam biar lebih presisi. Terus caranya nanti pada saat pengukuran langsung dimasukin ke sini, ke mulutnya langsung dipaskan. Setelah dipaskan ataupun dipresisi, caranya seperti ini. Ada gambar skala pengukuran. Di situ ada skala yang besar, ada skala yang kecil. Dan nanti skala yang besar sama yang kecil harus ada yang sama seperti ini. Nah, di contoh ini ada skala gambar yang besar itu sampai 20. Untuk yang skala kecil itu sampai 3. Berarti 20,3. 21. Oh ya, berarti ini lebih. 21 karena dia nolnya di angka 21. 21,3. Berarti lebihnya 0,3. Ini lebihnya. Itu maksudnya. Saya rasa untuk pengukuran ini kalian pasti dapat di lab fisika SMA. Saya percepat saja. Oke, ini hampir sama kayak tadi. Di Mister Improve itu penjabarannya seperti ini. Ada jarak nilainya, saya rasa pun juga di SMA pasti diajarkan. Toh kalaupun tidak diajarkan, tanyakan ke saya nanti kayak gimana, nanti saya akan perjelas lagi. Saya percepat saja. Tapi saya yakin untuk SMA itu pasti ada pengukur. Terus mikrometer di situ ada, dapat digolongkan mikrometer luar, dalam, kedalaman, rongga gigi. Di situ bentuk pengukurannya seperti ini, bentuk alat pengukurannya gambar mikrometer. Nah, ada landasan, spindle, mur kontra, nanti diputar-putar biar presisi antara antara benda yang kita ukur. Nanti untuk mempersisikan pakai mur ini. Terus lidah skala lah ini sama lidah skalanya, terus sorongnya ini, skrupnya yang ini
Terus untuk yang sengkarnya yang kayak gini, nah nanti hampir sama kayak instar itu, dia harus sama, harus ada yang sama ininya. Sehingga nanti dihitung juga, cara perhitungannya pun juga sama kayak tadi. Saya yakin pun juga di lab fisika untuk SMA sudah tersedia. Oke, saya bacakan untuk contoh-contohnya. Ada contoh soal. Manakah di antara besaran-besaran berikut yang termasuk besaran pokok? Ada usaha, jawabannya di situ panjang dan waktu. Pasti, karena besaran-besaran pokok hanya panjang dan waktu. Untuk usaha turunan, gaya pun juga turunan, gaya pun juga turunan. Lengkapilah 1 kilometer. Nah ini konversi. 1 kilometer menjadi meter itu berapa? Berarti 10 pangkat 3 dan seterusnya di situ 1 TM sampai mm berapa di situ dikalikan berarti 10 pangkat 15. Untuk yang giga sampai ke tera di situ berarti 0,1 giga sama dengan berapa tera? Berarti 10 pangkat minus 4 terabyte. Terus lanjut konversi satuan berikut. Di situ hampir sama kayak tadi dikonversikan 0,5 cm sampai ke fak berapa? Ini jabarannya 0,5 dikalikan 2,01 dikalikan hampir sama kayak yang di atas itu dikonversikan 3 Newton sama dengan berapa dina? Berarti dia 3 kalikan 10 pangkat 5 dina. Hampir sama kayak tadi 1 ATM sampai berapa atmosfernya gitu, hampir sama kayak gitu. Oke, ini lepas untuk contoh soalnya. Sekarang contoh soal di bidang pemesinan atau otomotif. Tidak usah saja karena kalian teknik sipil. Saya percepat. Teknik sipil berarti yang ini tidak bisa dulu. Oke, untuk soal-soal lepaskan dulu ini dulu. Sekarang menginjak ke konversi yang buku satunya. Hampir sama kayak tadi konversinya. Oke. Konversinya yang di buku satunya ada satuan waktu diubah ke sekon. Berarti kita dapat menulis 72 km per jam, berarti dirubah 72 kg dibagi 1 jam untuk kecepatan gitu. Jarak per sekon. Karena 1 jam 3.600 sekon, maka 72 km dibagi 1 jam sama dengan 72 km dibagi 3.600 sekon, menghasilkan 0,02 km per sekon. Ini kecepatan berarti. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Demikian pula jarak tempuh mobil selama 40 sekon adalah 0,02 km per sekon dikalikan 40 sekon sama dengan 0,8 kilometer. Satuan waktu diubah menjadi kejam. Berarti 1 jam sama dengan 3.600 sekon, maka 1 jamnya 1/3600 jam. Kalau seandainya 2 jam, berarti kan 2 dibagi 3.600 jam. Tuh. Kalau seandainya 3 dibagi 3.600 jam. Itu intinya. Oke, saya percepat. Untuk yang ini cahaya berarti intensitas cahaya. Ini lepas saja, yang penting jarak dulu. Untuk pengukuran di buku ini sangat lengkap. Di buku ini ada
pengukuran dari medis di situ, ada pengukuran bayi pun juga di situ, ada pengukuran beban juga di situ, ada pengukuran suntikan di situ, sangat lengkap kalau buku di sini. Pengukuran panjang lah ini kayak gini kan, ada kan mistar, namanya ini mistar, ada yang pengukuran siku di situ. Mistar sudah saya jelaskan. Nah, ini pengukuran badannya, ini pengukuran medis, ada suntikan, terus ada digital lagi, pengukuran digital. Kalau bedanya antara pengukuran digital sama analog, kalau analog ya pakai nomor biasa, terus jarumnya yang menggerakkan. Tetapi kalau digital ya digital, angka yang digerakkan. Untuk errornya, tingkat errornya, lebih enakan mana Pak antara digital sama analog? Kalau saya pribadi lebih enakan analog karena kalau kalibrasinya masih kita hitung. Kalau digital yang kalibrasi itu mesin. Jangka sorong hampir sama kayak tadi yang insut itu tadi. Nah, ini yang namanya insut kalau di buku yang tadi. Kalau yang buku yang ini yang namanya jangka sorong. Nah, ini di SMA pun pasti kalian sudah mengenal yang namanya jangka sorong. Ini lepas saja, yang penting kalian tahu. Jika kalian tidak tahu, bilang cek di kolom komentar. Nanti saya akan memperjelas satu persatu untuk alat-alat pengukurnya, cuman pakai bayangan karena alat-alat ini tidak tersedia di kampusnya kita, di labnya kita tidak tersedia. Oke, sebentar saya mau minum dulu. Ini cara-caranya hampir sama kayak di buku itu. Oke. Nah, ini jangka sorong harus sama. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ini juga harus sama jaraknya. Sehingga yang sama itu nanti bisa dihitung. Saya rasa kalian paham di SMA. Ini jangka sorong tetap. Masih tetap jangka sorong. Yang ini masih tetap jangka sorong. Yang ini masih tetap jangka sorong tapi digital. Yang ini tapi yang digital. Jangka sorongnya digital yang ini. Tinggal langsung alat yang mengukur, bukan kita yang mengukur. Makanya saya lebih senang yang analog karena kita yang mengukur. Kalibrasinya lebih bisa terukur. Titik errornya lebih bisa terukur. Mikrometer skrup hampir sama kayak tadi mikrometer di buku sana. Lah yang ini yang harus sama. Posisi yang ini yang harus sama. Oke. Saya percepat. Yang ini namanya, yang ini ada di biologi. Yang ini ada biologi, di kedokteran pun juga ada. Mikrometer skrup yang optik yang ini. Nah, yang ini ada di kedokteran. Oke, kita lepas saja, yang penting kalian mengenal. Karena kalian jurusan teknik sipil, bukan kedokteran. Neraca dua lengan. Nah, ini neraca itu hampir sama kayak timbangan. Di pasaran banyak. Untuk membaca, cara membaca alat ini pasti kalian lebih paham. Oke. Itu neracanya sudah. Neraca juga ini neraca timbangan satu ini tapi. Neraca timbangan satu. Yang tadi itu neraca timbangan yang double dua.
namanya untuk yang satu haus baca satu. Oke. Yang ini pun juga timbangan di pasar pun juga ada ini dalam bentuk seperti ini, di pasar pun juga ada. Yang neraca elektronik berarti dia digital. Nah, ini digital langsung. Dia taruh di atas langsung ada angka di situ. Nah, itu angka itu sudah terukur. Cuman saya tidak begitu suka karena kalibrasinya masih kurang. Pengukuran waktu tadi sudah kita bahas, ada stopwatch, ada jam di situ, ada banyak bukan banyak, ada jam, ada stopwatch, terus stopwatch yang pakai digital. Yang ini analog, yang ini digital. Oke, arloji, oke, stopwatch sudah, stopwatch digital analog sudah. Di HP pun juga sudah tersedia stopwatch sama analog sama digitalnya pun juga sudah ada di situ, di HP-nya Android kalian pasti ada. Oke, yang ini pengukuran waktu pakai pasir. Ini zaman dulu, waktu diukur zaman untuk pengukuran waktu bukan pakai jam, tapi pakai pasir terlihat mas ke bawah. Biasanya pakai ini. Ini zaman dulu. Pengukuran volume. Nah, yang ini pengukuran volume zat cair. Nanti akan saya bahas ketemu di mekanika fluida. Ya, akan kita bahas banyak pengukuran volume itu. Tapi untuk bedanya hampir sama kayak ini. Dia gelas kayak gelas kerucut. Oke, besaran dan satuan sudah dibahas tadi. Yang ini dia kalau kita pakai kalau kita ke pom bensin itu pengukuran digital namanya langsung angka. Ini suntikan pengukuran volume gas. Kita bahas nanti pada saat mekanika fluida. Gas kita bahas nanti pada saat mekanika fluida tetap. Sepadat pun juga di fluida, mekanika fluida. Oke. Pengukuran luas tanah. Nah, yang ini pengukuran luas tanahnya kita pakai panjang di situ, kita pakai meteran yang saya katakan tadi, ada yang 50 meter, ada yang 100 meter. Oke. Kalau di labnya kita, lab teknik sipil ada meteran 50 meter ada, meteran yang 100 meter ada di lab teknik sipil. Coba kita bukan PSBB, terbentuk sama aturan pemerintah, kita bisa coba untuk pengukuran meteran yang 100 meter pun juga bisa coba karena sudah tersedia di teknik sipil. Oke, untuk yang ini sudah. Nah, oke, sekarang tinggal soal atau tugas dari saya. Oke, dari tugas dulu. Tugas nomor 1. Saya bacakan. Nyatakan pernyataan yang paling gampang dulu.
Nyatakan pernyataan berikut menggunakan simbol satuan menurut ketentuan SI. 1A 28.210.000 itu dinyatakan satuan SI berapa. Yang 1B 368.207 Newton per sentimeter persegi. Yang berikutnya 82 juta watt. 1D 5 per 100 juta meter per detik. Soal yang pertama 1A, B, C, D dikerjakan. Soal yang kedua yang gampang dulu. Istilah titik-titik berikut dengan menggunakan daftar konversi. Jadi dikonversikan. Apa istilahnya ini? Yard 2A yard sama dengan sentimeter, 641 sama dengan berapa watt di situ, 200 kP, A sama dengan apa di situ ATM, C sampai Z sampai J di situ. 8 bar sama dengan berapa PA, 660 G per sentimeter pangkat 3 berapa kg per meter pangkat 3, 2,8 hektar sama dengan berapa meter pangkat 2, 120 kgf sama dengan berapa newton, 10 meter per sekon sama dengan ft per sekon, 1500 ft atau watt dikalikan lb sama dengan berapa joule, 1 mw sama dengan berapa hp. Yang berikutnya, oke, dimensi. Kita ambil dimensi juga. Nomor 3. Dengan menggunakan simbol dimensi, buktikan bahwa persamaan berikut benar. Pakai dimensi loh ya, pakai dimensi. A, B, C, D dikerjakan. Usaha sama dengan gaya dikalikan jarak, daya sama dengan usaha dibagi waktu, potensi listrik sama dengan usaha dibagi muatan listrik, potensi listrik sama dengan arus listrik dikalikan tahanan listrik. Jadi dimensinya bukan rumusnya, dimensinya. Oke, soal yang keempat agak sulit. Saya ngambil soal pas, saya ngambil nomor 6. Berapa liter air tersebut, berapa liter air terdapat dalam bak penampung dengan kapasitas 1,2 meter pangkat 3 jika bak itu penuh. Itu soal nomor 4. Soal nomor 5, nomor 7 ini tidak usah. Soal nomor 5 saya ngambil yang agak sulit lagi. Tekanan udara nomor 9. Soal nomor 5, nomor 9. Tekanan udara di suatu tempat tercatat 0,98 atm. Berapa tekanan tersebut dalam satuan kg per sentimeter pangkat 2. Soal nomor 6. Lebih sulit lagi. Oke, ini berhubungan dengan mekanika fluida. Soal nomor 6, saya ngambil nomor 11. Suatu pompa air memerlukan daya 250 watt. Berapa PK daya yang diperlukan pompa tersebut jika biaya tiap 1 kWh Rp Rp350. Yang kedua, berapa biaya yang harus dikeluarkan jika pompa itu beroperasi selama 880 jam. Itu soal yang beberapa ini, yang ke-6.
Oke, saya cek dulu. Soal nomor 1, soal 1 nomor 1, soal 2 nomor 2, soal 3 nomor 3, soal 4 saya ngambil nomor 6, soal 5 saya ngambil nomor 9, soal 6 saya ngambil nomor 11. Oke, sekarang soal ke-7. Gampang semua masih. Soal nomor 7 nih. Soal ke-7 saya ngambil nomor 18. Tidak sulit. Tentukan besar X pada benda kerja gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Tentukan X-nya ini. Jika benda tersebut diganjal oleh 4 buah pelat dengan tebal 8,3 mm, 6,9 mm, 4,4 mm, dan 1,1 mm. Itu soal yang ke-7, saya ngambil nomor 18. Soal yang ke-8, saya ngambil nomor 19. Ini agak ribet. Sebuah pelat dibor sehingga terjadi 5 buah lubang. Jarak tiap lubang sama. Jika panjang pelat 51,424 cm, tentukan jarak T-nya. Jarak T-nya yang ini. Tentukan. Oke. Nomor 8. Nomor 9. Lebih ribet lagi. Nomor 9. Saya ngambil nomor 21. Tentukan besar X jika gambarnya seperti ini. Ada lingkaran di situ 17,5 mm, 1,5 mm, dan 2,8 mm. Itu nomor 9. Soal nomor 10. Soal nomor 10 saya ambil ini. Laju mobil Formula 1 di lintasan. Saya ngambil nomor 15, soal nomor 10. Ya, soal nomor 10. Soal nomor 10 saya ngambil nomor 15. Laju mobil Formula 1 di lintasan lurus adalah 275 km per jam. Tuliskan nilai laju tersebut dalam satuan meter per sekon dan mph dalam kurung mil per jam. Oke, itu soal nomor 10. Masih gampang. Masih adakah yang agak lebih berat? Masih 10 soal. Oke, ini sekian soal berapa volume? Tidak usah. Tidak usah. Oke. Soal yang ke-11, soal yang terakhir dari saya sendiri. Oke, dengarkan soal yang terakhir. Soal yang 11 ke-11 yang terakhir. Sebutkan macam-macam besaran dan satuan yang berhubungan dengan
teknik sipil. Itu soal nomor 11. Saya ulangi, soal nomor 11. Sebutkan macam-macam besaran dan satuan yang berhubungan dengan teknik sipil. Itu soal nomor 11. Oke. Saya ulangi untuk soalnya, untuk tugas. Oke. Untuk tugas nomor 1, saya ngambil nomor 1 A, B, C, D. Nomor 2, saya ngambil nomor 2 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nomor 3, saya ngambil A, B, C, D. Nomor 4, saya ngambil nomor 6. Nomor 4, saya ngambil nomor 6. Nomor 5, saya ngambil nomor 9. Nomor 6, sorry. Nomor 4, saya ngambil nomor 6. Nomor 5, saya ngambil nomor 9. Nomor 5, saya ngambil nomor 9. Nomor 6, saya ngambil nomor 11. Nomor 7, saya ngambil nomor 18. Nomor 7, saya ngambil nomor 18. Nomor 8. Kok nomor 8? Nomor 7. Saya. Berarti 10 soal berarti. Saya ulangi lagi. Yang terakhir saya ulangi lagi. Nomor 1, saya ngambil nomor 1. Nomor 2, saya ngambil nomor 2. Nomor 3, saya ngambil nomor 3. Nomor 4, saya ngambil nomor 6. Nomor 5, saya ngambil nomor 9. Nomor 6, saya ngambil nomor 11. Oke. Yang nomor 7, yang nomor 7 tadi saya ngambil nomor 18. Oke. Yang nomor 8, saya ngambil nomor 19. Nomor 9, saya ngambil nomor 21. Nomor 10 di buku ini. Nomor 10, saya ngambil nomor terlalu jauh. Nomor 10, saya ngambil yang buku ini. Nah, oke. Nomor 10, saya ngambil nomor 15. Yang nomor 11, saya dari soal saya sendiri. Jadi, nomor 11 itu sebutkan macam-macam besaran dan satuan yang berhubungan di teknik sipil. Oke, itu ke-11. Ada 11 soal untuk tugas. Oke, sekarang cara untuk pengerjaan, cara untuk pengumpulan, cara untuk pengumpulan tugasnya seperti apa, Pak? Oke, saya share dulu apa caranya. Ada 11 soal kan tadi kan ya. Berarti caranya tata cara pengerjaan tugasnya.
ditulis tangan menggunakan kertas A4. Setelah ditulis tangan jawabannya, baru difoto dan dijadikan format JPG. Itu untuk tata cara pengerjaan tugasnya. Tata cara untuk pengumpulan tugas. Tata cara untuk pengumpulan tugas. Tugas dikirim ke email sandi@unira.ac.id. Tugasnya dikirim ke email sandi@unira.ac.id. Judul pada saat kalian ngirim ke email ditulis ditulis tugas kedua, namanya kalian ditulis, NPM-nya kalian tulis, dan kelasnya pun juga ditulis. Tuh. Oke, ini tata caranya. Untuk catatan, semua format tugas harus dipatuhi, dan bagi mahasiswa yang tidak mematuhi format tidak dinilai. Yang kedua, tugas dikirim paling lambat hari Jumat jam 06.00 pagi. Berarti jam 6 pagi. Untuk kelas A dan kelas B. Untuk kelas C dan kelas K itu hari Sabtunya jam 6 pagi. Oke. Sekarang untuk absennya. Setelah kuliah selesai, baru kalian ngisi absen. Ini absennya saya sudah sediakan. Absennya absensi fisika dasar kelas A. HTTPS /2 forms GLE K kecil F besar 9 B T besar E besar C G F V G besar X E besar K besar X J Y 6. Itu untuk absensi fisika dasar kelas A. Untuk absensi fisika dasar kelas B, https://forms GLE E kecil 4V K besar 2K kecil K kecil SS I 5 PW E besar 8. Untuk absensi fisika kelas C, https://forms GLE 2 MWX besar E A R besar 3 ASV besar K besar R S besar J 57. Itu untuk yang kelas C. Untuk yang kelas K, https://forms GLE B besar L besar R J I 7 J S besar 1 W J 1 K I S U 9. Absensi mahasiswa yang absensi lebih dulu
sebelum melihat atau mendengarkan atau memahami konsep bab pertama akan tidak disahkan sama saya. Maksudnya apa, Pak? Pada saat kalian absensi dulu sebelum mendengarkan semua penjabaran saya, absensinya tidak disahkan atau tidak sah. Oke. Artinya kalian mendengarkan sampai memahami, setelah itu baru absen. Oke, paham? Kalau sudah paham, saya tutup perkuliahan hari ini. Mohon maaf, sudah lewat 8 menit. Saya tutup perkuliahan hari ini. Kita ketemu di pertemuan ketiga. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.